Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Belum resmi cerai, Paula Verhoeven sudah sebut Baim Wong mantan suami. Paula Verhoeven akhirnya buka suara perihal perhara rumah tangganya bersama Baim Wong. Ya, jika selama ini Paula lebih banyak memilih diam, namun mendadak Paula mau membuka dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier. Karena buat aku diem itu kadang-kadang kita kalau ngomong tuh kan gampang ya. Jadi sebenarnya tantangan sih dengan kita diam, yaitu kita harus belajar diam. Asuh anak itu udah diambil sama salah satu tuh belum kan? Belum, masih proses ini kita. Masih proses ya? Iya. Oke, berarti belum tahu siapa ya? Belum. Oke, kita doakan yang terbaik. Amin, lah. doain ya. Berbeda dengan Baim yang membongkar perselingkuhan, Paula justru selalu menganggap kehadiran Baim sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Memang tidak mudah untuk melewati semuanya dan butuh proses yang panjang. Namun, sejak menikah dengan Baim, Paula justru merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Berkat Baim, Paula jadi menutup aurat dan rajin sholat. Tapi alhamdulillah lah semuanya ini uji. Aku ada di titik proses ini kan pasti nggak mudah. Tapi saat aku berdoa nih ya, waktu aku tahajud gitu, tiba-tiba hidayah tuh datang gini, Mas. Ya Allah, terima kasih ya udah kau hadirkan seorang Baim dalam hidup aku. Kenapa? Karena mungkin karena Baim aku jadi sholat 5 waktu. Karena Baim aku jadi pakai hijab. Karena Baim aku jadi pergi ke kajian. Jadi gini aja, pokoknya doain aja yang Nah, itu kan terbaik ya. minta didoain. Jadi gini loh, saya berusaha menambahkan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Namun yang menjadi sorotan ialah cara bicara Paula yang sudah menyebut Baim dengan sebutan mantan suami. Di tengah Paula menceritakan bagaimana proses hijrahnya. Perihal keduanya belum resmi bercerai. Terlebih, perkara masih berjalan di pengadilan agama. Takut mati, Mas, takut mati gitu. Aneh banget tuh perasaan Ini itu. serius? Tuh kayak kok Allah kalau mau ngambil kita tuh bisa kapan Oh, aja anytime gitu. ya, Pak ya? Di situ aku mantap, insya Allah. Terus aku izin mantan suami aku saat itu. Terus beliau mengizinkan. Dan setelah itu kan masih ada kontrak tuh sama satu brand kecantikan. Setelah mantan suami aku mengizinkan, aku langsung izin sama Boleh. brand tersebut boleh. Tentunya, sebutan ini menuai berbagai respon dari warganet. Tak sedikit yang mendukung ketabahan Paula lantaran paham menempatkan diri, apalagi masih menutup rapat aib rumah tangga. Pokoknya doa aja yang terbaik, mudah-mudahan intinya semua takdir dari Allah dan insya Allah itu yang terbaik buat mereka. Kesetiaan Citra Kirana diguncang hebat. Rezky Aditya akhirnya tak bisa mengelak tes DNA. Tak ada jalan lagi bagi Rezky Aditya untuk menyelesaikan sengketanya dengan Weni Aryani mengenai status anak yang dilahirkan Weni, kecuali melakukan tes DNA. Ya, Rezky yang sebelumnya mengelak tes DNA dan melakukan upaya hukum hingga ke Mahkamah Agung, kini bersedia melakukannya. Kesediaan itu diungkapkan Rezky melalui kuasa hukumnya ketika menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan belum lama ini. Laporan apa? Ya, laporan yang sudah di SP3 sudah selesai. Iya, laporan Mungkin apa? update-nya sudah seperti apa, Cuma Bang? penegasan itu aja berkaitannya dengan tes DNA yang akan dilakukan. Mungkin Ya, akan sudah dilakukan aja. lagi kah, Bang? Oke. Akan dilakukan, ya rencananya kapan, Bang? dijadwalkan? Langkah Rezky Aditya menerima tantangan dari Weni Aryani untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian secara ilmu pengetahuan. Nantinya akan menjelaskan apakah Rezky benar ayah biologis dari anak bernama KK yang dilahirkan Weni pada tahun 2013 atau bukan. Jika hasil tes DNA menyatakan tidak identik atau negatif, Rezky bakal tenang. Tapi jika hasilnya identik atau positif, aktor berusia 39 tahun itu bukan tidak mungkin bakal dibayangi rasa malu dan rasa bersalah. Saya akuin itu anak saya, tapi saya nggak mau tanggung jawab. Kamu gimana? Tanggung jawab secara biaya.
Nggak apa-apa. Nggak masalah? Tapi lo akuin depan umum. Oh jadi yang kamu Jadi cari tidak itu? ada rahasia-rahasia ya. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Naira. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Jelang melakukan tes DNA, tidak hanya Reski Aditya yang deg-degan. Sang istri Citra Kirana kabarnya merasa ketar-ketir. Karena jika hasil DNA-nya identik atau positif, maka masa lalu Reski yang memiliki anak di luar nikah dari Weni secara ilmiah terbukti dan memperkuat pengakuan Weni bahwa Reski adalah ayah biologis putrinya. Itu artinya kesetiaan dan kelapangan hati Citra Kirana untuk terus menjalani perkawinan bersama Reski jadi taruhannya. Dan kalaupun memang nanti hasilnya kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Memang Citra Kirana pernah menyatakan akan menerima segala konsekuensi masa lalu Reski. Namun pernyataan itu dia lontarkan saat Reski masih melakukan upaya hukum untuk membantah tudingan sebagai ayah biologis anak yang dilahirkan Weni. Lantas, jika hasil tes DNA menjadi buktinya, apakah Citra Kirana masih berkomitmen seperti itu? Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Akui pernah naksir, Boy William ingin CLBK dengan Sarwenda. Jalan bareng, Boy William dan Sarwenda menunjukkan keakraban yang sebelumnya tidak diketahui banyak orang. Boy pun mengaku kalau dirinya dan Sarwenda dulunya sering curhat. Bahkan Boy belak-belakan mengungkapkan kekagumannya kepada mantan istri Ruben Onsu itu. Boy yang gua kenal dulu dia tuh gak bisa berkomitmen, ya kan? Emang kamu kenal apa dulu? Kenapa sih kenal dulu? Gimana sih maksudnya itu? Temenan. Banyak hal yang dibicarakan serta dilakukan Boy William dan Sarwenda saat mereka jalan bareng. Salah satunya, mereka naik motor boncengan dan makan mie instan di Warmindo. Di depan Sarwenda, Boy menunjukkan kemampuannya dalam membuat mie instan spesial. Pun begitu sebaliknya, Sarwenda bikin mie untuk Boy. Ketika akan makan mie, Boy dan Sarwenda makannya semangkok berdua nih. Lu mau cobain gak? Ini menurut lu setengah matang atau kurang matang? Pas gak tingkat kematangan. Coba. Menurut lu kan setengah matang atau kurang matang? Harus dia yang matang. Perfect. Kan bukan dapur gua, jadi kayak enak gak? Creamy. Enak ya? Creamy. Ini banget enak. Kamu coba. Bikinan kamu enak banget. Bukan, kalau misalnya makan mie biasanya aku maunya dimasakin orang. Kenapa? Karena kalau udah masak tuh kayak enak sendiri gitu loh. Kamu tahu nggak? Diakui Boy, dirinya senang bertemu lagi dengan Sarwenda. Apalagi ternyata Boy pernah naksir kepada Sarwenda yang kala itu masih jadi personil girl band Cherry Bell. Karena itulah banyak warganet yang berharap mereka untuk jadian alias pacaran. Emang dari dulu kayak gitu deh kayaknya. Cuma kalau dari ninggalin dia kan? Gua nggak ninggalin dia. Gua nggak ninggalin dia. Tapi Cuma kita emang berteman aja gitu. Aku nggak tahu kalau yang gitu ya. Waduh, aku nggak tahu deh kalau gitu deh.